karir dari Kang Acun ini bergelut di dunia bumerang. Kang Acun, ini juga mungkin saya mau... Oke, Kang Acun, kita langsung ke tempat pembuatannya. Ya. Lawan ini. Cut dulu ya. Cut dulu. Oke, ya. Juga produksi itu Cut dulu. itu ya, ini kan. Nah, ini tempat produksi ya. Ini untuk ini juga ada tempat produksinya. Betul. Oke. Nanti pas pertamanya kita pola bentuk. Setelah pola bentuk kita potong sesuai pola. Oke, jadi memang awalnya dibuat polanya dulu, Iya. itu baru proses pemotongan. Ya. Pemotongan. Oke, setelah proses pemotongan, Setelah proses pemotongan kita pembuatan airfoil. Airfoil itu bentuk terpenting, proses terpenting dalam pembuatan bumerang, karena airfoil itu yang menentukan bumerang bisa kembali. oh, itu yang proses terpentingnya ya. Ya, betul. Kang, kalau polanya sendiri ini apakah semua bentuk polanya akan yang membuat sendiri atau ada? Betul, saya yang membuatnya sendiri. Oke. Tapi kan bumerang yang asli bumerang itu seperti ini ya, bentuknya kayak tradisional di Australia. Jadi saya juga membuat bumerang benar seperti bumerang kujang yang benar bisa kembali. Jadi sekalian saya tuh ingin memperkenalkan produk kita ya, khas Jawa Barat, khas Sukabumi. Oh, jadi ini semuanya ada tidak bentuk asli bumerang yang Nah, iya. sesungguhnya, jadi ada modifikasi. Sekalipun bentuk setelah potong, pembuatan airfoil, penghalusan, misalkan kalau kita belum yakin ya dalam bentuknya, sebelum kita painting kita tes terbang dulu. Ada tes terbang dulu ya? Kayak buat pesawat terbang ya, Nah, ada tes terbang dulu. Oke, ada tesnya dulu ya. Biasanya satu bumerang ini proses berapa lama? Gitu? Satu bumerang ini tergantung ya, kalau kita buat pola baru itu kadang kita untuk berhasil itu kadang berminggu-minggu. Oh, berminggu. Ya. Dan maksud satu. Satu. Bahkan ada yang lebih. Tapi ketika kita udah berhasil, kita produksi masalah pun cepat. Oh gitu, jadi memang Kalau udah ketemu gitu. Oke, jadi project awalnya satu, ini yang juga diuji Iya. terbang dan lain-lain. Kita buat masternya dulu. Oke, buat masternya dulu, setelah itu baru diperbanyak. Iya. Oke, dibentuk apa nih? Banyak kujang ini. Kujang ya? Oke, dan nggak gampang, ini juga harus menentukan juga semuanya ya. Kang, dari proses seminggu itu biasanya setelah itu baru proses massal. Itu by order atau juga mungkin gimana? Apakah mungkin ada yang order baru? Iya, ada yang order. Iya, ada yang pesan tim untuk apa gitu kita buat. Nah, untuk pemilihan jenis kayu nih, ini kayu ya? Iya. Nah itu oke. Nah pemirsa, itu tadi proses pembuatan dan ternyata nggak gampang ya. Mulai dari pembuatan pola, setelah itu cutting, kemudian proses-proses selanjutnya. Bahkan ada ini dulu ya, dites sampai 1 minggu, diuji dulu gitu ya. Oke. Ya, tergantung tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan si bentuk bumerangnya ya. Nah setelah itu baru kalau memang sudah melewati tahap ujinya itu, baru bisa diproses secara massal ya kan? Oke. Baik, dan nanti saya akan mau tanya juga ini bentuk atau jenis-jenis bumerang yang diproduksi oleh Kang Acun ini seperti apa ya? Ada juga penasaran? Saya akan langsung tanya-tanya nih. Ini kita ke galeri lagi ya. Oke. Yes, ya. Taruh. Oke pemirsa, buka usaha, kita balik lagi. Sekarang saya sudah ada di galeri lagi Kang Acun bumerang. Nah saya mau tanya-tanya seputar jenis-jenis bumerang yang diproduksi. Tapi ini Kang Acun, sebelum saya mau tanya jenis-jenis apa yang diproduksi, saya agak tertarik dengan di sini banyak ini ya. Ya, ini penghargaan. Boleh jelasin ini apa aja nih penghargaan yang sudah didapatkan? Penghargaan Ini apa nih? Tunas Bumi itu turnamen nasional bumerang Indonesia. Oke, ini waktu di mana nih? Ini kalau ini kebetulan ini waktu Sukabumi jadi tuan rumah. Oh, Sukabumi jadi tuan rumah. Dapat Duren 3. Ini? Ini dua ya. Kemudian ini overall. ya. Asosiasi Bumerang Indonesia. Ini tahun 2021 ya? Iya. Oke. Ini juara ke-1 ya? Oke, tahun 2021 juga ya? Tahun kemarin. Oke. Dan ini?
Endurance ya. Iya. Oke, tahun 2021 juga. Wow, ini sudah banyak sekali penghargaan yang didapatkan. Nah, ini piagam-piagamnya ini Tunas Bumi, kemudian ini dari Turnamen Nasional Bunga Indonesia ke-10 ya. Dan ini bisa dilihat pemirsa banyak sekali ya. Ini penghargaan yang didapatkan dari Kang Acun. Dan yang terakhir apa nih Kang yang didapatkan? Penghargaan yang terakhir didapatkan? Yang terakhir yang didapatkan itu saya juara pertama di basket, endurance juga, overall. Oke, sekarang saya mau tanya ini jenis-jenis bumerang. Saya mau tanya aslinya dulu, seperti bumerang asli seperti apa bentuknya? Nah, aslinya bumerang itu begini kan. Oke, oh ini sebenarnya. Ini original bumerang tradisional. Dan sekarang tuh orang sudah bulat banyak unik ya. Dan ada Mungkin suka pakai tuh Nah, ini kebetulan ya, suka berizin mereka pakai ini untuk melawar yang akan memangsa apa ya perkebunan mereka mungkin ya kan. Oke, ini apa nih Kak? kebetulan ini throwing stick, hunting stick bisa juga ya. Oke. Nah ini yang untuk berburu dia nggak bisa kembali, dia cuma dilempar, dia hanya muter kenceng lurus. Jadi sejarahnya itu aborigin untuk berburu kanguru. Jadi yang dia hantam itu kakinya supaya nggak bisa loncat. Oh iya. Jadi ini ya. Ini kebetulan saya kemarin dapat penghargaan. Ini dikirim dari Australia. Oh, Tunas Bumi itu. Ini langsung dari Australia ya. Wow, luar biasa. Ini berarti di sini juga sudah ya toh. Ini Australia, ini mata uang mungkin ya. Oke, jadi ini yang digunakan orang Australia untuk berburu ya. Jadi berburu itu bukan untuk membunuh secara langsung ya, tapi mereka mungkin kalau Australia karena kan negeri kanguru, jadi mereka berburu kanguru, jadi dilempar untuk melumpuhkan kakinya. Ya, setelah itu mereka bisa mengambil kangurunya ya. Oke, nah ternyata ini jenis untuk membunuh, jadi yang ini hanya untuk mengusir ya. Oke, nah sekarang yang ini apa Kang? Nah ini yang diproduksi ya? Ini throwing stick, hunting stick versi Sukabumi. Oke, ini versi Australia. Ini versi Sukabumi. Pemirsa ini versi Australia, ya, asli. Ini versi Sukabumi yang dibuat langsung oleh Kang Acun. Oke, dan ini ya. Hujan. Hujan. Oke, ini sudah diuji nih. Sudah ya. Dan ini yang bisa kembali tuh. Ini Oh, yang ini yang oh, bumi yang ya. bisa kembali itu yang besar bisa kembali. Oh, oke nanti kita bahas. Wah, ini versi Australia dan ini pemirsa versi Sukabumi ya, yang dibuat langsung oleh Kang Acun. Ya, luar biasa keren ya. Ini juga untuk melestarikan budaya Jawa Barat ya. Oke Kang, jenis-jenis apa lagi yang ada di sini boleh dijelasin kan apa aja? Kalau ini masih terbilang bumerang pan ya. Jaraknya pun nggak jauh, jadi paling jauh cuma 30 meter. Kalau untuk kompetisi belakangan ada. Nah ini saya tertarik dulu Kang, ini bentuk ada yang bentuk seperti ini apa nih Kang yang ini ya? Oh itu ceritanya batik di batik ya. Oke, ini ada jenis apa ini jenis lain kalau Kang ini bentuk seperti ini? Banyak. Banyak. Ada yang 2 sayap, ada 3, bahkan ada yang 4. Oke. Nah ini Kang, kenapa Kang sekarang kan apa namanya kalau bumerang asli dari Australia itu sepertinya hanya kolosal dan lain-lain. Nah, ini jenis apa nih? Kujang. Kujang ya? Iya. Oke. Ini sudah diuji juga? Sudah ini. Oh, saya nggak penasaran ya. Uji ini yang untuk ini ya. Wow, ini berapa lama proses pembuatan yang besar? Prosesnya ini sebetulnya saya membuatnya tahun kemarin sih, udah lama banget. Cuman pengerjaannya bertahap. Oh bertahap, jadi nggak sekali selesai ya? Oke, berapa lama kurang lebih untuk pembuatannya? Saya dengar ini naruhnya ya. Berapa lama? Tahun kemarin, cuman saya selesaikan pas di acara World Jabar sih. Kebetulan saya diundang juga untuk demonstrasi bumerang. Oke. Kang di Oke siap. Oke yuk. Barang. Ya. Oke, pemirsa kita balik lagi di usaha kali ini masih bersama Kang Acun Bumerang dan kita udah ngobrol banyak banget hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menginspirasi Anda nih. Nah, tadi sudah kita dengar bagaimana perjalanannya Kang Acun dari nol sampai titik ini, dan tadi juga kita udah tahu bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian juga seperti apakah proses pembuatan dari bumerang ini. Nah, ini saya mau sedikit flashback pada histori yang tadi, bagaimana perjuangan Kang Acun ini dari nol sampai sedetik ini. Kang,
support terbesar sebetulnya itu datang dari siapa? Kang? Support terbesar itu sebenarnya datang dari istri saya sendiri sih. Istri. Ya, karena tanpa support dia, tanpa bantuan dia, mungkin Cungurang Enggak enggak seperti seperti ini ini. ya. Oke, baik. Boleh dipanggil dulu Bang, istrinya kita Oh, boleh baik. jaga di sini. Mama, ini mas. Kita setting dulu mas. Oh, oke pemirsa. Nih, silakan. Ibu sebelah sini. Wah, dan ternyata ini pemirsa sudah berada sama istrinya Kang Acun Bumerang. Teteh boleh tahu namanya siapa Teh? Murni. Teh Murni. Teh Murni ini adalah orang yang mendampingi Kang Acun ini dari nol. Dan karena dia support terbesar ini datang dari Teh Murni. Teh Murni, dari awal kan saya udah ngobrol sama Kang Acun. Ternyata Kang Acun ini awalnya tidak yakin sampai yakin, bahkan juga sempat ada penolakan dari keluarga. Ini serius nggak sih mau buka usaha bumerang? Pada waktu itu kondisinya seperti apa sebetulnya dengan Kang Acun memutuskan untuk usaha bumerang waktu itu? Boleh cerita nggak? Ya waktu itu kan dulu masih kerja ya di sekolah, makanya Siapa yang kerja nih? berdua. Oh, oke, awalnya kerja berdua. Kerja di sekolahan. Ya maksudnya kan belum tahu ya bumerang itu seperti apa gitu ke depannya. Belum terlalu seperti sekarang lagi. Jadi lebih memilih ya kerja aja lah meskipun gajinya kecil, tapi kan gimana sih pemikiran orang baru Betul. ada gitu, setiap bulan ada gitu. Makanya dulu sempet kayak Pesimis ya. nggak terlalu yakin gitu. Setelah Kang Acun meyakinkan keluarga khususnya Teteh Sri sebagai sang istri, gimana Teteh support kepada sang suami pada saat itu? Oke ya, misalnya saya support terus Mama support untuk Kang Acun. Gimana cerita waktu itu? Akhirnya sampai bisa dari pesimis sampai yakin untuk bersama-sama membuka usaha bumerang ini. Dijalanin aja. Oke. Nah, pada saat ada di titik terendah, nih kan tadi sempat cerita, oh Kang saya pernah berada di titik terendah sampai bertahun-tahun usaha saya mungkin tidak seperti ini. Apa yang dilakukan Teteh saat itu? Sedangkan untuk memutuskan awalnya kita kerja bareng, akhirnya memutuskan untuk usaha kembali ke nol misalkan. Waktu itu apa yang dilakukan Teteh bersama Kang Acun dari perjalanan berapa tahun sampai lagi 5 tahun katanya saat ini Turun naik lah. turun naik. Oke, dan Kerja tetap bareng gitu. setia ya mendampingi saat suami turun. Oke, nah sekarang Kang Acun ini sudah mulai dikenal banyak bahkan sampai ke mancanegara. Teteh sendiri sebagai sang istri, apa perasaannya saat ini? Ya, bangga lah ya dengan dikenal orang-orang. Cukup bangga ya, dan mungkin bangga dari prosesnya ya, proses dari nol sampai saat ini ya. Oke, saya mau sedikit apa harapan Teteh untuk Kang Acun khususnya suami Teteh ini saat ini dengan kan sekarang sudah merambah nih Teh, sudah mulai ke mancanegara dan lain-lain dan sempat akan mulai merambah ke bisnis-bisnis lain nih, mulai dari ketapel dari apa nih Kang harapannya untuk Kang Acun dari Teteh sendiri? Ya tetap jadi suami yang rendah hati seperti dulu-dulu aja gitu ya. Jangan ada yang berubah gitu meskipun udah tinggi atau apa gitu. Sampai tapi tidak berubah sampai saat ini. Oh enggak ya, alhamdulillah. Ternyata benar ya. Oke, jadi tetap rendah hati dan wah, luar biasa nih Kang Acun. Ini support luar biasa ya dari sang istri menemani sampai titik ini, dari mulai titik terendah bertahun-tahun untuk membangun usaha ini sampai sebesar ini ya. Baik, pemirsa, Kang, ini saya mau tanya, galeri ini alamat lengkapnya di mana nih Kang? Boleh tahu mungkin dari ada pemirsa MGTV yang, wah saya penasaran nih ingin belanja bumerang. Ini ke daerah mana nih Kang? Ini di Sukabumi ya pemirsa, bukan di Australia, tapi di Sukabumi. Boleh lengkapnya di mana? Atau patokannya dari di daerah? Ini galeri baru ya? Iya. Oke, jadi ini baru dibuka nih galerinya. Oke, awalnya di mana Kang sebetulnya? Awalnya masih dari ini sih di Tembok Pasir. Oke, Sukabumi ya. Nah kalau pemirsa ini pengen datang ke galeri ini boleh Boleh kemana? banget, boleh banget. Di Jalan Widya Krama, Bandungan Krama. Kidul. Pokoknya patokannya depan Perum Kanigara.
Kanigara. Oke, jadi nggak jauh ya dari terminal bis ya. Iya. Jadi nggak jauh dari terminal bis Sukabumi ini, pemirsa. Anda tinggal menuju ke arah Balandongan ya. Iya. Balandongan tepatnya di Jalan Dia kerak. Widya Krama di depan Perum Kanigara. Kanigara. Wah, langsung aja ada di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah galeri dari Kang Acun. Boleh. Dan ini tadi harganya sudah kita sebutin. Kemudian juga apa namanya, jenis-jenisnya sudah banyak. Kang, order terbesar ini saat ini dari mana nih? Oh, order terbesar yang Apakah dari luar negeri atau dari lokal? yang sudah luar negeri sih. Dulu Australia, kalau Australia dulu kita kirim produk ini nyampe ribuan gitu. Ribuan. Oke, ribuan piece. Nah, ini untuk bisa seperti ini modal awal. Saya mau tanya nih. Ini dari pertama kan orang berarti untuk usaha itu tidak harus langsung modal besar. Nah, kan dulu boleh sedikit menjadi inspirasi untuk masyarakat juga. Modal awal untuk buka usaha ini dulu berapa sih, Kang? Modal awalnya dulu nggak besar sih, cuma yang penting kita asal bisa beli bahan 1 lembar, kita punya pisau, punya amplas, itu cukup. Oke, yang penting ketutup biaya produksi. Nah, iya. Teteh ada pengalaman ini nggak teh tentang dunia permodalan? Nah, misalkan, mah biasanya nih ya kalau misalkan, mah relakan dulu ya jual ini. Ada nggak sih kejadian seperti itu? Pasti. Pasti ya. Pinjam Jual dulu motor. kalung. Oh, sampai jual motor. Wow. Sampai pernah itu apa? Jadiin sertifikat rumah juga pernah. Oke, jadi sertifikat untuk modal usaha. Iya. Oke, nah teh harapannya ini untuk pemerintah nih. Pemerintah kan sekarang udah banyak UMKM di mana-mana, bahkan juga banyak yang disupport oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan untuk dari Kang Acun sendiri, Acun Bumerang ini apakah juga sudah ada perhatian dari pemerintah seputar modal usaha yang mungkin diberikan atau dapat perhatian khusus dari pemerintah? Iya, kalau perhatian itu ada lah ya. Tapi kalau untuk bantuan secara modal itu belum cukup. Cara uang tunai atau Iya. cara barang atau apa belum pernah. Tapi kalau support seperti kita kemarin jadi tuan rumah turnamen nasional itu disupport sama vendor. Oke, ada harapannya untuk bantuan modal usaha dari pemerintah saat ini? Ya. Saya langsung todong ya. Mudah-mudahan ini terkait, maka pemerintah juga bisa mengakomodir ya. Ya, jadi harapannya memang ada lah ya khusus untuk Kita juga juga pengembangan usaha ya. Untuk sekarang ini baru-baru ini alhamdulillah kita juga dapat support dari PLN, kita dapat dana CSR. CSR, oke. Kang, dari modal sekecil itu tadi yang disampaikan, sekarang kalau boleh tahu nih ya, omsetnya udah sampai berapa nih Kang Acun Bumerang ini? Kalau untuk omset sendiri kita belum ini ya, belum stabil. Stabil karena Boleh kurang lebih lah, kurang lebih lah di angka berapa? di angka 20 ya. 15 sampai 20 juta per bulan. Luar biasa nih. 15 sampai 20 juta per bulan untuk saat ini ya. Luar biasa, dari modal kecil yang disampaikan sampai jual-jual motor, sampai jual-jual hal lainnya tuh ya, untuk modal usaha demi kemajuan bersama ya teh. Wah, luar biasa ini pemirsa MGTV, mudah-mudahan ini kisah hari ini di buka usaha bisa menginspirasi untuk Anda yang juga ingin buka usaha. Kang Acun sama istri ada yang ingin disampaikan itu mungkin pemirsa MGS TV saat ini ada yang ingin buka usaha tapi masih bingung harus seperti apa ya, kemudian tetap mengalami juga bagaimana tidak ada modal usaha dan lain-lain. Kang